wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita Cipika Cipiki edisi Ramadan. Nah, di depan kita ada apa nih, Bi? Jadi di depan kita tuh ada si Umang, yaitu lidi-lidian, guys. Nah, itu cocok banget untuk takjil, apalagi di bulan puasa kayak gini. Bener banget, untuk nyemil-nyemil sehabis buka, ini tuh cocok banget, guys. Nah, ini tuh ada 4 rasa, ada apa aja, Bi? Ada barbecue, rumput laut, coklat, dan juga keju. Jadi langsung aja, guys, kalau kalian mau tertarik dan juga berminat, ya langsung aja hubungin panit-panit gepet. Ada Hilai Salwa, ada Rumpusen, dan lain-lain deh. Kalau minat langsung aja ya, guys, hubungin. Nah, untuk video kali ini kita undang bintang tamunya tuh siapa nih? Langsung aja kayak kita panggil ke sini. Boleh. Oke, selamat datang untuk Mas Gazi Farley dan juga Mas Wisnu. Sore, Mas. Sore, Mbak. Nah, kita pertama kali nggak sih kita kedatangan tamu dari dunia olahraga nih, ya kan? Kita apa kabar nih, Mas Wisnu dan juga Mas Gazi? Alhamdulillah sehat, iya. Nah, kan lagi hot-hotnya nih berita di dunia olahraga. Judul headline-nya itu dipecatnya pelatih Indonesia yang sudah menjabat selama 4 tahun. Nah, jadi kita langsung aja undang yang bersangkutan nih. Ada Mas Gazi dan juga Mas Wisnu selaku pemain dan juga wakil kapten nih. Jadi gimana sih, Mas, awal mulanya tuh kayak gimana? Boleh diceritain dong ke kita. Ya mungkin untuk awalnya bisa Mas Wisnu dulu yang menceritakan. Boleh Mas Wisnu cerita. Jadi dari internal PSSI waktu itu setelah pertandingan lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia kan kita kalah tuh. Nah, kita sama anggota-anggota yang lain tuh dikumpulin tuh sama ketua federasi. Nah, di situ ketua federasi ngomong, nah 3 pelatih mana nih yang kira-kira, nah 3 foto pelatih tuh yang tunjukin ke kita kira-kira mana nih yang cocok buat ngegantiin pelatih timnas. Lah kaget dong kita waktu itu. Nah pada saat itu tuh Apa yang saya usulkan waktu itu pas lawan Cina itu kan lawan sudah seharusnya kita ganti pelatih. Sabar dong Pak, bukannya kita harus percaya sama proses ya? Iya tuh Pak, harus banget nih ganti pelatih soalnya kita kalah terus. Nah, tapi kan kita karena kami pemain itu udah suka kemarin Pak, nggak apa-apa, kita percayain aja kan apalagi kualifikasi sebelumnya dikit lagi tuh. Kalau misalnya ganti pelatih dari sekarang, nanti pemain kaget. saat itu tuh alhamdulillahnya tuh nggak jadi tuh dipecat, walaupun dari situ udah mulai tuh awal-awal isu-isu pemecatan pelatih di internal federasi. Oh, jadi pas Indonesia kalah lawan Cina tuh udah mulai pilih-pilih pelatih baru gitu ya, Mas? Iya Mbak, untungnya nggak jadi tuh. Untuk alhamdulillahnya menang lah lawan Arab Saudi. Oh, berarti kalau nggak menang lagi tuh bisa aja diganti pelatihnya dari lama berarti ya? Iya bisa jadi itu kayaknya Mbak. Gak sih tahu perihal ini? Saya sih nggak tahu apa-apa Mbak. Anak-anaknya baru dengar cerita akhir-akhir ini setelah pemecatan Mas Wisnu. Kita juga nggak ngira kalau misalnya pelatih bakal dipecat setelah kalah lawan Cina. Nah, tapi tuh ada lagi nggak sih gerak-gerak ketua federasinya buat ganti pelatih? Ada tuh waktu itu habis sebelum kompetisi AFF. Nah kan kita sama-sama tahu tuh sebenarnya tuh kompetisi AFF ketua federasi ngomong kalau target kita di AFF tuh kita pakai pemain muda untuk cari pengalaman para pemain-pemain itu. Mungkin netizen juga tahu ya, kayaknya ada sih di media-media. Oh iya, waktu itu dia sempat ngomong viral gitu gitu. nggak sih? Boleh kita tunjukin gak sih, Mas, di Oh, boleh, podcast kali? boleh. Boleh, jadi kita tunjukin aja ya di podcast kita kali ini. Lalu Pak, untuk edisi Piala Dunia tahun ini target timnas apa ya? Untuk edisi tahun ini PSSI tidak menargetkan timnas untuk lolos. Nah, habis itu kan kita draw tuh lawan Kamboja. Nah, dari situ ketua federasi makin gregetan lagi buat kayak, ayo nih mana nih pelatih yang mau kita kontak nih selanjutnya. Nah, udah jadi begitu Mbak. Wah, berarti beda dong, Mas, di sosial media sama di aslinya gitu. Wah iya begitulah Mbak. Berarti nggak bisa dipegang dong omongan si ketua federasi. Iya, bener banget. Ada nih salah satu yang dicek lagi dari pihak PSSI. Waduh, boleh kali ya kita buka semuanya di podcast kita kali ini. AFF itu salah satu petinggi federasi, saya nggak bisa nyebutin namanya, manggil pemain-pemain tuh buat dikumpulin, termasuk saya. Dia bilang kalau misalnya taktik pelatih kita tuh hancur banget,
gimana nanti buat Piala Dunia nanti. Gila parah sih ya. Parah banget sih. Ya saya nggak terima dong, saya jelasin tuh depan mereka kalau yang main tuh masih pemain muda. Nah justru di MVP ini buat ngembangin bakat mereka. Padahal kita juga kan nggak nyari juara juga kan di situ, bener dong saya. Bener sih kata Gazi nggak terima. Ya gila aja pelatih udah berjabat 4 tahun bareng kita diperlakuin kayak gitu. Apalagi sama petinggi federasinya. Ya berarti emang kurang kompeten gitu loh ini si petinggi-petinggi federasinya. Padahal kan ini kan anak-anak muda, anak baru kan harus kayak adaptasi pemain, terus juga taktiknya juga baru gitu loh ya. Bener banget. Itu deh Mbak, nggak cuma petingginya, anggota-anggota federasi itu sebenarnya juga suka ngoper-ngoperin gitu loh. Waduh, kompor gimana tuh mas? Soal itu, jadi ceritanya pas kita kalah di semifinal AFF. Nah, ketua federasi ngadain rapat lagi tuh bareng anggota-anggota Exco saat itu. Pak, target timnas buat Piala AFF gimana Pak? Tenang aja, kita pakai pemain muda aja dari lama pengalaman. Oh, terus untuk yang naturalisasi, Pak. Dari situ tuh makin gencar tuh Exco manas-manasin buat ayo dong ganti pelatih timnas, apalagi Exco yang dia itu juga sekaligus pemilik klub, pasti ada dong kepentingan dia sebagai pemilik klub yang nggak sejalan sama pelatih timnas. Barusan aja ya, berarti kondisi internal di dalam federasi itu mulai kacau ya mas? Ya begitulah Mbak, akhirnya saya juga dipecat dari jabatan Exco saya kan. Benar yang tadi Mbaknya bilang pengurusan sepak bola tuh internalnya itu sebenarnya masih ada cacat-cacat gitu. Cacat demokrasinya juga banyak banget, kayak yang pernah kita baca kan dulu sebenarnya tuh cacat demokrasi kayak demokrasi elitisme, terus juga demokrasi populisme. Nah itu banyak tuh menjangkiti penyakit-penyakit cacat demokrasi orang-orang di internal kepengurusan timnas. Ya pada akhirnya juga kan pelatih diputus kontraknya secara sepihak. Saya juga bisa apa kan kalau begitu? Kita juga sebagai pemain ya nggak mau juga ganti pelatih. Lagian susah juga kan kita udah adaptasi sama pelatih baru, sama strategi barunya, sama pengembangan lagi dari awal. Banyak alasan saya buat ganti pelatih. Tuh, dari cerita ini saya pengen banget dari pemecatan pelatih. Sebenarnya bisa gak sih mendongkrak performa timnas Indonesia buat lolos ke Piala Dunia? Ya bisa dan aja ngasih mas nih akhir-akhir ini tuh match timnas lagi kayak gimana? Saya sih jadi aja sih. Padahal baru 2 bulan dari pemecatan Mas Wisnu terus pemecatan pelatih, tapi tuh akhir-akhirnya dilihatnya tuh match Indonesia tuh lagi kacau banget gitu. Dari Gazi sendiri sebagai pemain gimana sih tanggapannya nih sekarang? Susah sih Mbak, kita dari para pemain buat adaptasi. Terus karena pemecatan mendadak dari para pemain juga nggak ada preparean apapun kan. Bisa dibilang kita culture shock lah karena baru ganti pelatih 2 bulan kan langsung turun match. Terus strateginya juga belum kuat, jadi belum bisa maksimal sama permainannya. Kan jadi dampak dari pemecatan sepihak itu meluas banget ya mas, dampaknya tuh jadi kemana-mana. Ya makanya dalam federasi begini tuh apalagi ini tuh gede loh lingkupnya. Harusnya sistem pengurusannya lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikuatkan lagi demokrasinya, benar gak sih? Udah kebuka banyak banget nih di sini. Iya nih sampai gak sadar gitu Nggak lagi sadar loh kita podcast. ya. Lagi podcast ya. Nah buat para netizen nih yang mau dengar cerita paling terpercaya, paling akurat tuh cuma ada di podcast ini karena kita ngundang langsung yang bersangkutannya ada Mas Wisnu dan juga Mas Gazi. Betul banget. Nanti abis tayang langsung muncul di sosial media juga headline-nya baru. Waduh, apa tuh Mbak? Ini nggak sih judul headline itu kepengurusan PSSI tidak direlokasi, pemecatan sepihak. Bener banget. Boleh tuh buat ide headline video ini yang Benar. Nah, karena kita udah cukup juga ya durasinya, udah cukup banget nih. Dan kita juga udah cerita lebih banyak tentang pemecatan Mas Wisnu dari PSSI. Jadi, makasih buat penonton yang udah setia dengerin cerita Mas Wisnu dan juga Gazi di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Tungguin siapa bintang tamu yang akan kita undang di podcast selanjutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!